gambaran baik dan mungkin nggak enaknya sabun plastik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sharing lagi. Hari ini kita akan bagikan pengalaman kita tentang sabun plastik. Jadi kita sudah usaha sabun plastik itu mulai tahun 2018 sampai saat ini. Jadi ya pengalamannya sudah cukup banyak ya, walaupun nggak selama kita buka usaha untuk sabun kaos. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar usaha sabun plastik, di sini saya akan memberikan gambaran baik dan mungkin nggak enaknya sabun plastik ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan bahwa sabun plastik itu memiliki beberapa hal yang menarik yang ini akan memudahkan teman-teman atau membuat teman-teman semakin pengen lagi untuk menjalankan usaha sabun plastik ini. Yang pertama adalah sabun plastik itu alatnya sangat simpel. Jadi dia itu cuma butuh satu, dia cuma butuh screen sablon, kemudian mejanya itu alasnya harus rata, bisa pakai alas triplek atau kaca, lalu kemudian screen. Cukup 3 alat ini aja, dan screennya nggak harus banyak. Jadi kalian cuma butuh screen itu 1 atau 2 itu udah cukup, karena beda dengan kaos ya. Jadi dari alat ini sangat menarik. Kalau kalian pengen belajar sabun plastik, 3 alat ini aja udah cukup. Lalu kemudian hal menarik lainnya adalah sabun plastik ini itu bisa dikategorikan simple. Jadi tekniknya sangat simple. Jadi kalau kalian belajar kaos itu kan butuh waktu yang lama. Jadi satu kaos itu bisa sekitar 3 nyampe 6, bahkan pernah kita kerjakan itu 8 warna. Sedangkan sabun plastik itu mayoritas yang dipesan banyak orang itu kalau nggak 1 warna atau 2 warna, tapi biasanya normalnya 1 warna. Jadi belajarnya itu gampang. Kita tinggal ratakan sekali ya, diratakan sekali, kemudian ditarik, itu hasilnya sudah bagus. Jadi dari segi teknik sabun plastik itu lebih mudah. Dan yang ketiga, untuk bahan sabun plastik itu tidak terlalu banyak pilihan. Jadi kalau misalnya tinta ya biasanya kalau untuk di kota saya di Ponorogo itu ada 2 pilihan. Yang sering saya pakai sendiri kalau nggak merek Sunrise ya pakainya merek Smile. Lalu kemudian untuk pengencernya kita bisa pakai M4 atau M4. Jadi faktor ketiganya yaitu adalah bahannya itu lebih simpel. Dan kemudahan yang keempat itu adalah bahan-bahan ini mudah didapat. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar sabun plastik terus bingung bahannya beli di mana gitu. Bahannya beli di peralatan dan toko sablon, itu pasti ada sabun plastik. Nah, jadi buat teman-teman, sabun plastik ini untuk memulainya itu sangat mudah ya, sangat mudah. Dan waktu belajarnya itu juga bisa dikatakan tidak terlalu lama. Jadi kalian misalnya, saya pribadi belajar sabun plastik itu tidak pernah belajar secara khusus ya. Jadi ketika ada job, saya ambil dan saya coba. Jadi ya bisa saya bilang ini tidak sesulit sabun kaos. Walaupun orang yang nyablon kaos itu belum tentu bisa nyablon plastik. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk belajar sabun plastik itu sebenarnya cuma sekitar 2-3 hari. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh itu bisa. Nah, tapi selain dari semua hal yang saya katakan tadi, ada juga hal-hal yang mungkin harus kalian perhatikan jika kalian mau masuk dunia sabun plastik. Ya, ini mungkin agak kurang menyenangkan, tapi kalian harus tahu. Jadi di sini kita buka aja. Yang pertama adalah sabun plastik itu bisa dibilang ketika prosesnya itu bau dari R4 itu sangat menyengat. Jadi walaupun kita pakai masker yang seperti ini yang double gitu, itu baunya masih menyengat. Dan bahkan ketika si tinta itu mengenai jari kita ya, masuk ke dalam pinggir-pinggir kuku, itu susah dibersihkan. Jadi sampai beberapa hari
seperti kemarin kita dapat job sabun plastik, jadi hampir seminggu kita nyabun plastik terus ya, itu sampai di kuku itu benar-benar susah dan masih meninggalkan bau. Itu hal yang tidak menyenangkan yang pertama. Yang kedua adalah sabun plastik itu bikin filmnya gampang, nggak seperti kaos. Jadi kalau kaos itu kan harus digosok gitu ya, kecuali kalian punya alat steam bisa kalian semprot. Cuman gini, setelahnya yang susah. Jadi setelah kita selesai nyapu plastik, untuk pemula itu agak susah membersihkannya. Jadi kita harus bersihkan dulu pakai R4. Semuanya kita bersihkan, bagian luar, dalam kita bersihkan. Setelah benar-benar bersih pakai R4, itu baru kita buy clean. Nah, proses buy clean itu mudah. Nah, tapi setelah itu kita masih harus ngentri lagi. Kalau masih ada sisa tintanya masih kita bersihkan pakai R4. Tapi kalau kalian sudah berpengalaman ini mudah, tapi ketika kalian baru belajar itu susahnya setengah mati. Karena itu lengket dan kalau kena baju juga nggak bisa hilang. Nah, poin ketiga yang tidak menyenangkan dari sabun plastik itu adalah biaya jasanya. Nanti biaya jasa untuk sabun plastik itu kan hitungannya beda-beda. Ada yang seperti kita per kilo, kita ngambil per kilo 70.000. Nah, ada juga yang per pieces. Jadi satu piecesnya itu 200 rupiah. Nah, beda-beda. Jadi bisa dibilang banyak orang berhenti nyabun plastik itu karena biaya jasanya yang murah. Lalu kemudian waktu pengerjaan sabun plastik ini, ketika pekerjaannya itu banyak ya, kayak kita kemarin ngerjain 6 kilo, itu butuh waktu bisa dibilang 1 hari lebih gitu kan untuk pengerjaannya. Lebih dari jam kerja kita kan 8 jam, itu bisa nyampe sekitar 12 jam untuk mengerjakan itu dari awal. Karena apa? Satu, plastiknya itu harus kita buka satu-satu. Kita buka satu-satu supaya dia tidak lengket. Nah, kemudian setelah itu baru masuk proses sablon. Setelah proses sablon selesai, plastik itu kita ambil lagi. Lalu kemudian kita susun, kita masukkan ke tempatnya. Nah, jadi waktu pengerjaannya itu lama dan itu butuh kesabaran. Jadi buat teman-teman yang mau sabun plastik itu pikirkan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian sabun plastik ini ya yang kadang bikin kita agak gimana gitu ya, itu sebenarnya adalah pemasarannya. Jadi ketika kita pasarkan ini harganya agak mahal, jasanya itu biasanya agak sulit. Jadi memang dari bahan sabun plastik itu bahan-bahannya memang murah, alat-alatnya juga murah, tapi mahal di jasanya karena prosesnya yang lama. Ya, jadi ini pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman pikirkan apakah ini mengganggu atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan hal-hal itu tadi, sebenarnya nggak terlalu begitu masalah. Cuman di awal kadang-kadang menjadi permasalahannya adalah itu. Ketika kalian baru coba, oh ternyata dapatnya sedikit. Tapi satu lagi ya, kalau untuk di kota saya itu sabun plastik memang masih jarang. Jadi kalau kalian misalnya ingin belajar sabun plastik, itu sebenarnya persaingannya sedikit dibandingkan sabun kaos. Ya mungkin sekian video yang bisa saya bagikan hari ini kepada teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf suaranya agak kurang bagus ya, karena saya juga lagi flu. Semoga kalian sehat selalu. Beri komentar untuk video ini, semoga bisa membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.